간신. 오늘 우리 사라져도 그대 유무사라. My Demon episode 16 melanjutkan apa yang kita tinggalkan dengan sedih saat Guwon terbakar. Dohee diliputi air mata, begitu pula kami. Bahkan sang dewa tergerak oleh pengorbanan Guwon dan menangis. Sementara itu, semua jam di kantor Guwon berhenti berjalan. Bok Gyu, Gayong, dan semua orang yang tahu, meratapi musnahnya Guwon. Setelah kematian Guwon, Dohee tenggelam dalam kesedihan dan tidak dapat berbuat apa-apa. Akhirnya polisi menangkap Sukmin. Tapi dia hanya terus mengomel dan tertawa sendiri. Sukmin yakin dia menang dan puas dengan dirinya sendiri. Setelah penangkapannya, dia dijatuhi hukuman mati. Ini berarti dia tidak akan pernah bisa meninggalkan penjara dan akan mati di sana. Ini adalah sedikit penghiburan mengingat semua tindakan jahatnya, tapi senang mengetahui bahwa hantu ibunya menyiksanya. Polisi merasa kasihan pada Dohee, yang tidak dapat berbicara tentang kejadian tersebut dan mengurung diri dalam rumahnya. Polisi yakin dia belum pulih dari keterkejutannya dan fakta bahwa Guwon hilang. Di sisi lain, Sera mencoba melanjutkan hidupnya dan meninggalkan perusahaan untuk memulai tempat penampungan bagi anak-anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Dia meminta maaf kepada Dohee dan berjanji untuk berusaha menjadi lebih baik. Dohee memuji keberaniannya untuk berbicara dan membawa perubahan. Kami memahami bahwa Do Gyeon hanya ingin menyelamatkan ibunya dan dirinya sendiri dari Sukmin. Tragisnya, dia tidak mampu melakukannya. Dalam semua ini, dia adalah korban keadaan. Suan juga meninggalkan kakaknya dan mencoba yang terbaik untuk menyelaraskan dirinya dengan Dohee dan Seok-hun demi masa depan anak-anaknya. Pada akhirnya, Sukmin berakhir sendirian di penjara, tersiksa oleh hantu ibunya. Seperti yang diduga, dia mendukakan suaminya. Kesedihan karena kehilangan Guwon tidaklah mudah. Namun untungnya, dia memiliki Seok-hun dan Da-jong yang menjaganya. Karena ini adalah musim Natal, dia berharap bisa bersamanya. Mereka telah membuat rencana, tapi Guwon tidak lagi bersamanya. Pada hari Natal, dia menuju ke tempat di tepi laut dan membuat kesepakatan. Dewa mengasihani dia dan setuju untuk memenuhi keinginannya. Dohee meminta kembalinya Guwon dan tergerak ketika dia tiba-tiba muncul, dan untuk sesaat, waktu berhenti ketika tetesan air melayang di sekelilingnya. Pasangan manis kami bersatu kembali dan saling berpelukan. Mereka telah melalui banyak hal, dan mereka pantas mendapatkan akhir yang bahagia. Sebelum meninggal, Guwon membuat kesepakatan dengan dewa tersebut. Jika Anda ingat, dia bertaruh untuk kelangsungan hidup mereka ketika dia sangat ingin mendapatkan tatonya kembali dengan selamat. Mengingat dia dan Dohee selamat dari pemindahan tato, dia memenangkan taruhan. Dewa tersebut juga merasa tergerak oleh pengorbanannya dan kesediaan Dohee untuk membuat kesepakatan untuk mendapatkan Guwon kembali. Karena itu, dia mengabulkan keinginan Dohee dan memberikan Guwon pekerjaannya kembali sebagai iblis. Pada akhirnya, dewa tersebut menjadi tim Dowon dan memutuskan sudah waktunya pasangan ini menemukan kebahagiaan mereka. Pasangan itu mulai berlari, menghargai setiap momen. Guwon akhirnya mengungkapkan jika ayah Dohee memintanya untuk menyelamatkan anak dan istrinya yang sedang hamil. Dohee terkejut mendengar bahwa kesepakatan itu dimaksudkan untuk menyelamatkannya dan memahami bahwa dia mendapat 10 tahun bersama orang tuanya berkat kesepakatan itu. Mereka merayakan Natal dan akhirnya kembali bekerja. Semua orang senang melihat Guwon kembali. Namun, Seok-hun tampaknya yang paling bahagia, mengingat berapa kali dia memeluk Guwon. Setelah masalah mereda, Seok-hun menjadi ketua Mirai Group, dan berdasarkan cara dia mengadakan rapat pemegang saham pertama, kami dapat yakin bahwa perusahaan berada di tangan yang tepat. Dohee mendukungnya, dan bahkan Suan juga menawarkan dukungannya. Sebelum berangkat ke Inggris, Gayong mengunjungi lingkungan lamanya dan bertemu dengan seorang gadis kecil yang dianiaya oleh ayahnya. Gayong bertindak untuk melindungi gadis itu karena dia juga teringat akan dulu bagaimana Guwon menyelamatkannya dari ayahnya. Akhirnya Gayong memilih untuk tinggal di Korea dan menjadi malaikat yang dibutuhkan gadis kecil ini. Perkembangan karakter Gayong sepanjang acara ini sangat mengagumkan, dan kami hanya berharap dia berakhir bersama Seok-hun. Meskipun demikian, dia berada di tempat yang lebih bahagia, dan kami menyukai perjalanannya. Saat hubungan Bok Gyu dan Da-jong semakin kuat hingga terungkap ke publik, Guwon dan Dohee mengalami masa sulit kecil. Syukurlah, tidak ada yang serius. Hanya pertengkaran biasa mereka masih saling mencintai. 4 bulan kemudian, mereka masih berdedikasi satu sama lain. Pertunjukan diakhiri dengan pasangan berciuman di taman dan dewa tersenyum kepada mereka. Iblisku mengambil busur terakhirnya dengan anggun dan meninggalkan kami dengan senyuman. Sama seperti saat kami memulainya,
pertunjukan ini telah menghangatkan hati kami selama 8 minggu terakhir, tetapi seperti semua hal baik lainnya, akhir telah tiba. Pertama, kita harus berbicara tentang chemistry yang luar biasa di antara para pemeran utama. Song Kang dan Yo Jung melakukan yang terbaik untuk menghidupkan karakter mereka. Karakter pendukung juga membantu memajukan cerita dan menanamkan komedi yang meringankan suasana. Namun, setelah episode 10, acaranya terasa membosankan, terlalu banyak alur cerita yang terus berkelok-kelok. Acara ini seharusnya bisa berjalan lebih baik dengan 12 episode daripada 16 episode. Meski begitu, My Demon tetap menjadi tontonan yang menyenangkan. Beritahu kami adegan dan karakter favorit Anda. Kami selalu menantikan pendapat Anda.